keraton yang pertama awal ada keraton di Kesepuan ini, sebelum didirikan keraton Kesepuan namanya keratonnya dinamakan Petilasan Dalam Agung Pakungwati di sebelah timur. Dan di sana ada tempat pemandian, Mas. Itu keraton awal yang pertama baru dibangun sebelum keraton Kesepuan didirikan, itu dibangun abad 1430, usianya 600 tahun. Dan sampai sekarang airnya juga masih digunakan pertama buat diminum, buat cuci muka, buat mandi. Kalau mandi di sana syaratnya tidak boleh kencing, tidak boleh pakai anduk, tidak boleh pakai sabun. Lepas aja semuanya. Nanti di Sumur Kejayaan kalau memang waktunya ada. Ya, nanti kita arahnya ke sana. Dan Petilasan Dalam Agung Pakungwati itu dulunya pernah diduduki salah satu putra mahkotanya Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Walangsungsang, yang bergelar Pangeran Cakrabuana Tembahu Cirebon. Itu kakaknya Raden Kian Santang, putranya Prabu Siliwangi yang pertama. Kalau Prabu Siliwangi mempunyai putra 3, yang pertama Pangeran Walangsungsang, yang kedua ibundanya Sunan Gunungjati yang bernama Nyi Mas Larasantang Sarifah Mudaim, yang terakhir namanya Raden Kian Santang. Nah, berdirinya Keraton Kesepuan ini dibangun abad ke-1529 Masehi. Dari keraton awal sama keraton Kesepuan ini bedanya 100 tahun, 1430 sama 1529 Masehi. Keraton di Cirebon ini, Bang, kalau ditelusurin banyak, Bang, ada 4. Keraton Kesepuan artinya sepuh itu tua, dan keraton Kanoman itu artinya anom itu muda. Dan ada tambahan lagi keraton yang kecil-kecil namanya keraton Kecerbon dan keraton Keprabonan. Ya, kemarin mohon maaf, Bang, minta doa restunya ya, semoga yang pernah menduduki sebagai pemimpin raja dari tahun 2010 sampai kemarin tahun 2020 itu di sini rajanya itu pemimpinnya meninggal. Dengar nggak, Bang? Nggak dengar ya? Nah, itu namanya Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat yang kemarin meninggal tanggal 22 Juli, hari Rebo, meninggalnya di daerah Rumah Sakit Bandung Sentosa. Itu usianya lahir 1965, usianya baru 55 tahun, mempunyai putra 4, laki-laki 3 dan perempuan 1. Minta doanya, Bang, semoga dia diberikan di sananya diberikan ketenangan, yang ditinggalkannya juga keluarganya diberikan ketabahan dengan keadaan husnul khotimah. Ya, Bang ya. Nah, nanti pengukuhan penobatan, penyerahan untuk penerus putra mahkota yang ke-15 nanti tanggal 30 atau tanggal 31. Sekalian 40 hari yang kemarin meninggal. Ya, Bang ya, minta doanya semoga di sini aman-aman aja ya. Sip ya. Nah, terus Abang ini yang lagi didudukin ini area kompleknya yang dinamakan Siti Inggil. Siti itu nama tanah, Inggil itu tanah yang tinggi. Di kompleks Siti Inggil ini ada 5 bangunan yang tanpa dinding. Yang pertama namanya Mande Malang Semirang. Bangunan ini, Bang, 5 bangunan ini dulunya namanya beda-beda. Yang didudukin ini dinamakan Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang ini dulunya tempat duduknya santainya raja di sini. Ya, sambil menghadap ke utara itu sambil melihat menonton setiap hari Sabtonan kegiatan prajuritnya pada latihan perang-perangan, latihan berkuda, latihan memanah, latihan baris berbaris, dan latihan melempar tombak sambil rajanya menghadap ke utara. Nah, terus yang di sebelah barat, Abang nanti kalau misalnya habis dari sini belum pernah ke Masjid Agung, Bang ya. Masjid itu Masjid Wali, Bang. Ada keunikan sendiri. Itu yang tadi saya sholat situ, sholat sudah sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan amin. Karena itu dinamakan Masjid Agung Sangkita Rasa, dibangun sama 9 wali itu abad 1480 Masehi. Yang terkenal ada azan 7 atau azan itu. Jadi orang azan itu sebelum melaksanakan sholat Jumat itu azannya 7 orang bersamaan. Dulunya. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu kalau sampai sekarang itu sejarahnya zamannya wali. Sebelum ada azan 7, orang yang mau ibadah di sana, baru pintu yang di depannya belum masuk ke areanya, itu dikasih penyakit. Sampai begitu masuk ke sana itu meninggal sampai muntah darah. Ada yang menghalangi seorang sihir namanya Sang Yang Menjangan Lewu. Yang namanya wali, Bang, orang yang sakti mandraguna ya. Jadi wali yang ada 9 itu, yang keturunan mutlak, keturunan dari Raja Mesir, Raja Arab, itu salah satunya Sunan Gunungjati yang bergelar Syekh Maulana Sarifi Hidayatullah. Belum pernah ziarah ke sana, Bang ya? Belum. Kalau ziarah ke sana yang masuk ke sana, Bang, yang ke dalam yang khusus bisa ketemu langsung sama makam Sunan Gunungjatinya, sama Nyi Mas Larasantang Sarifah Mudaim, sama Pangeran Cakrabuana, sama istrinya Sunan Gunungjati yang di atas itu ya? Iya, yang di atas. Pegunungan ya. Ya, nanti dari sini arahnya. Sudah pertama sekali. Sudah pernah? Sekali ya. Sumur 7 itu ya? Ya, mau ke sana. Iya, nanti kalau mau ke sana, mohon maaf, Bang ya, kita harus ada kerabat dari sini. Saya juga kerabat dari sini. Bisa langsung tembus. Yang sumur ke-7 itu ya? Sumur ke-7 ada. Di sini ada sumur 7. Ada namanya sumur 7 itu, namanya sumurnya aja namanya sumur 7, tapi mata airnya ada 7 sumur. Kecuali mandi 7 sumur, ada di sana sumurnya ada 7 sumur. Di sana sumurnya 7. Iya, yang terkenal di sini juga alhamdulillah peninggalan Wali Sunan Gunungjati.
Dan ini juga mengandung simbol Islam semua tiang-tiangnya bang. Ada yang melambangkan rukun iman, ada yang melambangkan nama-nama sifat Allah ya. Nah yang sebelah kirinya dinamakan Mande Semarkinandu, biarpun kecil tempatnya duduknya para penghulu keraton dan tempat penasehat raja. Tiangnya ada 2, itu melambangkan 2 kalimat syahadat. Kalau yang di sebelah kanannya dinamakan Mande Pendawa 5, tempatnya para pejabat pengawal sultan. Tempat pasukan panglima perangnya itu tiangnya ada 5, itu melambangkan rukun Islam. Yang satunya lagi ini dinamakan Mande Karesmen, tempatnya dibunyikan gamelan sekaten nanti rutin setiap Idul Fitri sama Idul Adha. Yang terakhir namanya Mande Pengiring, ini pengiring rajanya. Ini luas tanahnya lumayan luas bang, 25 hektar. Nah sebelum kita melanjutkan ke tempat yang lain, abang punten barangkali ada pertanyaan, ini udah cukup bang. Ini namanya keraton apa bang? Kesultanan. Keraton apa namanya? Keraton Kesultanan. Kesepuhan. Ya. Betul. Jadi kesepuhan, ada lagi namanya Keraton Karoman, itu hubungannya saudara. Keraton Kesepuhan artinya sepuh, itu keluar dari Karoman itu. Karoman di mana? Karoman sebelah sana, arah utara. Oh, dari sini lain. 800 meter. Cuma di sana bang, keratonnya beda jauh bang. Kalau di sini paling ramai, paling bersih dan paling tertata. Kalau di sana keratonnya nggak kelihatan. Terus yang 7 sumur itu di sini, bukan yang di sana yang di atas gunung itu? Kalau di atas gunung sana, Gunung Jati, Gunung Sembung itu memang sumurnya ada 7 sumur. Di sini ada sumur 7, namanya sumur 7, ada 1 sumur, tapi mata airnya ada 7 sumur. Oh gitu. Nanti boleh mandi di sini bang ya. Kalau mandi di sini syaratnya tidak boleh pakai handuk, tidak boleh pakai sabun, tidak boleh kencing. Kalau mau mandi, maca bismillah sama sholawat aja. Nanti di sumur kejayaan supaya jaya terus. Oke, kita lanjut bang ya. Oke, siap.